Jadi hari ini bahasannya mengenai biaya produksi ya. Saya share dulu. Oke, kemarin udah belajar produksi. Produksinya juga yang satu input dan yang dua input variabel udah ya? Oke. Sebenarnya makanya ini erat hubungannya ya produksi dan biaya. Nah kalau produksi kan kemarin itu fungsi produksi merupakan hubungan input-output secara teknis. Sedangkan fungsi biaya itu sebenarnya fungsi inverse. Kalau matematik tuh ya, inverse tuh fungsi kebalikan dari fungsi produksi. Di sumbu X, kalau di produksi itu input. Di sumbu Y-nya output. Nah kalau di biaya, sumbu X-nya itu adalah outputnya. Sumbu Y-nya adalah biayanya, cost atau price. Oke. Nah, ini produksi dan biaya hubungan antara jumlah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dan jumlah biayanya yang menjadi landasan penentuan harga produk. Oke, sebenarnya kalau secara garis besar biaya itu dibagi 3 ya, ada biaya total. Sebenarnya ada 7. Ada biaya total cost, terdiri dari biaya variabel cost total dan total fixed cost. Nah, ya. Lalu ada biaya rata-rata dan ada biaya marginal. Oke, ya. Nah, bedanya apa nih biaya tetap sama biaya variabel? Kalau biaya total kan, nah ini untuk menghasilkan tingkat output tertentu, nah mengeluarkan sejumlah biaya tertentu gitu. Kalau TC, rumusnya itu TVC ditambah TFC. Sebenarnya gampang ngapalinnya, cuma ada 7 sebenarnya, ya. Oke. Kalau TFC itu kan fix. Nah, kalau belanja di mall fix cost. Fix price. Jadi biaya harganya tetap nggak bisa ditawar, maksudnya gitulah ya, fix tetap. Jadi ini total fixed cost. Itu tidak berubah meskipun output berubah. Jadi mau outputnya 1, 2, 3, 100, 1000, biayanya segitu. Nah, disebut sebagai biaya overhead cost atau unavoidable cost. Itu adalah fixed cost. Apa yang masuk ke biaya tetap kira-kira menurut teman-teman nih? Kalau dalam suatu usaha. Yang tahu nggak? Yang termasuk biaya tetap apa? Pajak kali, Bu. Kalau misalnya kamu usahanya donat, yang gampang aja nih, usahanya donat. Kan bikin donat ya. Kalau bikin donat perlu apa? Bahan-bahan, Bu. Bahan-bahan, Bu. Bahan-bahan. Ada terigu, mentega, gula. Itu jumlahnya berubah-ubah nggak? Kalau jumlah donatnya berubah, terigunya berubah nggak? Ya, berubah. Berubah, Bu. Iya, Bu, berubah. Berubah, Bu. Eta. Nah, itulah biaya variabel kalau itu ya. Dia berkaitan langsung dengan output, bertambah besar dengan meningkatnya produksi. Bertambah kecil dengan menurunnya produksi. Misalnya kalau sekilo bisa jadi 50 donat, berarti 2 kilo 100 donat gitu kan ya. Nah, kalau ini kan direct cost. Nah, kalau yang tadi, mau donatnya 1, 2, 3, 10, 20, biayanya segitu. Nah, kira-kira apa tuh? Kalau yang sebelumnya kan terigu, gula, ya tergantung mau bikin donatnya berapa. Terigunya sekian, gulanya sekian. Itu variable cost. Berubah-ubah. Tergantung output yang dihasilkan. Ya, kalau ini enggak. Nah, misalnya kamu dalam membuat donat ini, produksinya menyewa sebuah lokasi dapur. Ya, Anda bayar setiap bulan, sewa 500.000. Misalnya kena COVID, ya Anda tetap harus bayar kan itu. Kalau enggak ya hilang nanti.
Ataupun Anda cuma produksinya 10 biji, 100, 1000, tetap bayarnya 500.000 sebulan. Sewa. Itu masuk biaya fix. Gitu ya. Atau biaya pegawai, satpamnya. Anda nggak ada di situ, nggak menghasilkan produk juga, tetap dia harus dibayar. Beda misalnya kalau apa namanya ya, kalau di itu anak kandang misalnya, itu tergantung jumlah ayam. Satu kandang, satu anak kandang misalnya. Itu dia bisa variabel, bisa tetap, tapi seringnya variabel. Tergantung jumlah ayamnya yang dia piara. 1 ekor ayam misalnya dapat 1.000, 2.000, ya tergantung kan. Jadi bisa bedakan ya, total fixed cost dan total variable cost. Nah, total fixed cost ini kalau di sebuah fungsi ditulisnya berupa angka konstanta, ya. Nah, ini rumusnya TC sama dengan TFC tambah TVC. Jadi kalau dibalik nyari total fixed cost gimana? Gimana cara nyari total fixed cost? TC dikurang TVC. Tuh, TC kurang TVC, bolak-balik aja, banyak jalan menuju Roma. Nyari TVC, TC kurang TFC, gitu ya. Gampang banget. Lalu setelah ada biaya total, biaya rata-rata. Ingat, kalau average, total bagi output, itu rumusnya. Jadi nanti di biaya rata-rata juga ada 3. A, TC, itu dari TC dibagi output, TC per Q. A, VC, itu variable cost total dibagi outputnya, jadi average variable cost. Lalu ada AFC, total fixed cost dibagi output, jadi average fixed cost. Jadi yang T ini berubah jadi AAA ya, dengan syarat yang total dibagi output. Gampang ngapalinnya? Cukup satu aja ini sebenarnya kan, dibulak-balik. Ya, nih ATC atau bisa juga AC ya, biaya per unit. ATC sama dengan AFC tambah AVC. Nah, ini sama dengan yang tadi, ini tinggal dibagi aja dengan Q semua ya kan. Dapatlah itu biaya rata-rata. Oke ya. Lalu, nah ini rumusnya. TFC bagi Q, TVC bagi Q, TC dibagi Q. Kalau ditambahkan AFC tambah AVC jadi ATC. Kalau nyari AFC gimana ya? Udah kurangi. Bisa ada 2 cara, TFC per Q atau ATC kurang AVC ya. Jangan kebalik fixed cost, variable cost atau sama fixed cost dan variable cost. Nah, ada V, ada F, ada P ya. Beda nih. Jadi suka jadi TPC, T, P dan C. Jadi kayak merek itu ya, pipa. Jadi kebaliknya, kadang nggak bisa ngomong F, jadi nulisnya P, jadi salah ya. Oke. Berikutnya ada apa ini? Ada biaya marginal. Kalau ini biaya tambahan, artinya biaya yang kita keluarkan setiap kali kita menambah satu satuan unit output. Ya. Rumusnya itu turunan dari TC atau TVC ya. Atau bisa juga selisih delta. Nah, ya ini rumusnya. Bisa selisih, bisa turunan. Oke, dong tahu nggak kenapa ini sama? Kan tadi kata si Ibu, TC itu TVC tambah TFC. Kenapa sekarang rumus MC sama ya? Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Jadi kan rumusnya tuh TC tambah TFC. Ya. Ini yang ada variabelnya. Artinya dia berubah-ubah tergantung output yang dihasilkan. Ini berupa angka atau konstanta. Misal TC sama dengan 2Y kuadrat ditambah Y tambah 2. Yang mana TVC? Ini TFC.
ATC berapa? TC dibagi OY. Jangan bingung ya, kadang ada Y, ada Q, sama aja. Itu maksudnya output. Oke. Berarti ini ATC sama dengan 2Y. Nah, ini apa? Ini adalah ATC. Ini AFC. Gitu ya. Gampang banget kan? Gampang banget ya. Nah, lalu MC gimana? TC sama dengan Oke, gitu. MC TC aksen sama dengan TVC aksen. Rumusnya itu turunan TC terhadap ini. Oke. Apa? Hasilnya berapa? Coba. Silakan. Berapa? 2Y kuadrat turunannya? 4Y. 4Y. 4Y tambah 2. Yang 2 nih apa? Diturunin nggak? Enggak, habis. Konstanta. Turunin ini, TVC. Berapa? Jadi sama ya, menurunkan TC dengan menurunkan total variable cost itu hasilnya sama. Makanya rumus MC kan turunan, itu bisa turunan, bisa begini. Kalau diketahuinya soalnya dalam bentuk tabel, barulah dicari deltanya. Ya. Oke, gitu ya. Gampang banget. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh kalau dalam bentuk tabel. TK ini input apa output? TK. TK ini input faktor produksi, outputnya ini Ki. Ini biayanya. Bisa kamu lihat, inputnya 0, outputnya 0. Biaya tetapnya tetap ada kan? Outputnya nambah terus, tapi biaya tetapnya ya tetap segitu. Beda dengan variable cost. Akan naik seiring kenaikan output. Total cost ya ditambah TFC tambah TVC. Lalu yang MC biaya marginal, delta berarti selisih. Misalnya delta apa? Delta TVC 10 kurang 0 dibagi 15 kurang 0 gitu. Ya. Oke, yang kedua 20 kurang 10 dibagi 34 bagi 15. Bu, saya caranya nggak gitu. Gimana? 110 bagi kurang 100. 10 juga kan? Sama dengan 10 kurang 0. Sama nggak? Sama. Pembaginya aja jangan salah. Ini output, bukan input. Ya kan ini fungsi biaya, bukan fungsi produksi. Lalu average-nya gimana? Ya udah. Ini TFC, TVC, TC semuanya dibagi dengan output. Bagi 0 hilang. Bagi 15 bagi 34 dapat 0, koma-koma ya. Oke. Ngerti nggak sampai sini? Ini kurva biaya total. Kalau dilihat, TC dimulai dari angka 10. Karena TC merupakan penyebelahan antara TVC dengan TFC. TFC konstan, berapapun outputnya segitu biayanya 10.
Kalau TVC dia ke atas ya, misalnya outputnya naik, biaya naik gitu ya. Jadi makin naik ke atas, TC juga sama ke atas. Karena tapi dia mulai dari angka 10 karena ada biaya tetapnya gitu ya. Ini kalau digambar. Lalu ada kurva yang rata-rata. Kalau ini MC ya. Nah, ini AFC dia tidak akan 0 dan tidak akan ke atas, dia malah mendekati 0. Nah, dia rata-rata. Lalu di atasnya ada yang namanya AVC. Di atasnya lagi ada yang namanya ATC ya. Nah, ATC sama AVC dia motong nih. Motong apa? Motong MC. Jadi nanti ketika berpotongan nilainya gimana? Sama. Jadi ketika MC berpotongan dengan AVC dengan ATC nilainya di sini tuh sama. Ya. MC sama dengan AVC ketika AVC minimum gitu ya. Nah, kemarin kita belajar di produksi kan kurvanya kayak gunung ya. Ada titik puncaknya karena itu produksi. Kalau biaya, pengusaha maunya biaya tinggi apa biaya rendah? Coba saya tanya. Biaya rendah. Kalau bisa minimum, makanya bentuknya begitu. Kayak lembah ya. Oke. Nah, kalau biaya mencapai minimum, jika turunan pertamanya sama dengan 0. Kan kalau kemarin kita belajar APP maksimum, berarti APP aksen sama dengan 0. TPP maksimum, TPP aksen sama dengan 0. Kalau ini minimum, ATC minimum, berarti turunan dari ATC sama dengan 0. AVC minimum, turunan AVC sama dengan 0. MC minimum, berarti MC aksen sama dengan 0. Gitu, ya. Sampai sini ngerti dulu gak? Ngerti, Bu. Oke. Bu, yang TC tadi bisa diulang, Bu. Yang mana? Yang TC, Bu. Maksudnya gimana TC? Yang ada sebelum mencari MC yang sama tadi, Bu. Oh, yang hitung-hitung bukan? Ya, yang itu. Nah, ntar abis ini ada hitung-hitungan juga. Yang mana tadi? Oh. Hitung-hitungannya. Oke. Kalau yang apa dengan 2 input variabel kan udah ya minggu lalu ya sebenarnya ya. Sama aja itu. Nah, ini contoh soal pelatihan. Nah, lengkapi tabel berikut, tuliskan rumus setelah perhitungan. APP, kira-kira ngisinya gimana? APP rumusnya apa? Saninya ada? Sania Hairunisa. Iya, Bu, ada. Oke, rumus apa? APP apa rumusnya? TPP dibagi Q TPP. dibagi L, Bu. Q dibagi L. Dibagi ya. L. L ada nggak di sini? L itu yang mana? Aku pakainya yang input kemarin. Input, betul ya. Jadi APP itu kan sebenarnya output dibagi input. Di kolom ini yang mana output? Iya. TPP. Yang mana input? Iya, Itu yang paling ujung. Jadi nyari APP, ini kalau saya kasih, nih kamu ngerjain sendiri aja. Kalau saya kasih apa ya namanya? Angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jelek. 9, 10. Berarti nyari APP itu 3 bagi 1. Ya. 3/1 rumusnya. MPP. Gimana nyarinya kalau di tabel? Berarti pakai delta. Delta apa? Dibagi delta apa?
Delta TPP dibagi delta input, Bu. Delta TPP. Dibagi delta input. Oke. Betul ya. Delta TPP dibagi delta input. Sip. TVC-nya diketahui ada, dia semakin tinggi dengan bertingginya TPP ya. Outputnya nambah, TVC nambah. Nah, nyari AVC nomor kolom 7. Nyari kolom 7 gimana? TVC per input. Per input. TVC dibagi TPP. Iya, dibagi TPP karena di fungsinya kan dia menghubungkan biaya dengan output ya. Sehingga ini rumus AVC berarti kolom 6 dibagi kolom 4 ya. Lalu nyari MC gimana? Nyari MC. Sama dengan itu. Delta TC. Delta TC. Delta TC per delta T. Delta input. Kok input? Biaya kok input melulu? Biaya itu kan hubungan biaya dengan output. Kalau kamu ngebagi biaya dengan input yang ini, kolom ini jawabanmu salah tuh ya. Dibaginya dengan TPP. TPP ini kan output, jumlah produk. Biaya itu kan hubungannya seberapa banyak biaya yang dikeluarkan saat memproduksi output tertentu. Ya, jadi mencari MC berarti delta TC dibagi delta kok gini sih? Mana sih? Ini apa? TPP ya. TPP itu adalah output ya. Jadi rumusnya itu delta TC dibagi delta TPP. Wow, Bu. Kan TC-nya nggak ada, Bu. Mana cara nyarinya? Mana tuh? Tadi rumusnya. TFC ditambah TVC. Ada nggak TFC-nya di sini? Ada. Ada tuh ya. TVC ada? Ada. Boleh begitu, tapi Anda kerja 2 kali. Cara cepatnya adalah delta TVC saja dibagi delta TPP. Sama aja. Karena kalau diselisihkan ini TFC, nilainya berapa? Selisihnya? 0, 0, 0. Nggak usah dihitung. Ini yang kita hitung. 40 ya. Dibagi ini. 10 gitu. Itu caranya ya. Oke. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Nambahin dulu TVC sama TFC. Bikin lagi kolom di sini TC. Kolom bayangan. Langsung aja dari TVC. Lalu AFC? FC TPP. Oke. Kolom 2 dibagi kolom 4. ATC? Kalau ATC? Kan jawabannya TC dibagi TPP ya. TPP itu kan output ya. TC per output. PC-nya nggak ada tadi. Kecuali kamu nyari dulu lagi. TVC tambah TFC dibagi TPP. Panjang. Ada cara cepat yaitu A. VC ditambah AFC. Ya, kolom berapa itu? Kolom 7 ditambah kolom 9. Gitu ya, cara nyarinya cepat. Ketemu langsung. Berikutnya ini. Fungsi biaya suatu peternakan. PC sama dengan bla bla bla. Tentukan ini ya. Oke, kita bahas di kertas yang beda ya. Saya copy dulu aja.
Nah, ini ya. Tadi kan TC-nya diketahui. Ini mah contoh soal dari saya ya. Pokoknya yang ada Y-nya, yang ada Q-nya, yang ada variabelnya itu adalah total variable cost. Kalau yang angka aja, total fixed cost ya. Tetap. Oke, sekarang saya copy. Ini gampang ya soalnya. 5 menit ya beres sebenarnya. Ngerjain soalnya ya. Oke, fungsi biayanya ini. Ditanyanya apa? Fungsi A, VC. Berarti rumusnya apa AVC? Apa? Yang A. Apa rumusnya? AVC sama dengan? TVC dibagi TPP. Nah, TPP-nya di sini tuh Y ya. Disesuaikan aja dengan soal. Oke. Berarti kalau ini tuh pangkat 2. Oke, saya ganti deh. Ini tuh pangkat ya, yang ini ya. Itu pangkat 2, ini pangkat 3 ya. Oke, sekarang yang mana TFC, yang mana TVC dari TC? Ini apa? Ini apa? Nah, inilah TVC, ini TFC ya. Ngerti gak nih? Hah? Ngerti, Bu. Oke, jadi TVC-nya 2Y min 2Y kuadrat plus Y pangkat 3 dibagi Y. 2 min 4. Oh, 4 sih. 2Y tambah Y kuadrat. Oke, itu hasilnya ya. Kalau ditanya berapa nilainya ketika output sekian, berarti Y-nya diganti dengan nilai output, gitu ya. Lalu yang B, AVC minimum. Nah, saya dari di slide yang sebelumnya sudah menjelaskan. Biaya kalau minimum apa yang terjadi? Turunan pertamanya sama dengan 0. AVC udah ketahuan ada nih, AVC itu. Berarti diturunin, AVC aksen. Berarti min 2 tambah 2Y sama dengan 0. Berarti kalau dijabarkan lagi 2Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 1. Gitu ya. Habis ini ada pertanyaan nggak? Terus MC. MC turunan dari TVC aksen atau TC aksen. Nah, TVC-nya ada tuh, TC ada. Jadi berapa MC-nya? 2 min 4Y plus 3Y kuadrat. Oke. Ya, ketemu. Gampang kan? Ya. Yeah. So very easy. Satu lagi soalnya. Ini dari soal yang kemarin nggak? Enggak ya? Oke. Berapa nih hasilnya nih? Oh, ATC diketahuinya. Pertanyaannya AFC. Apa yang bisa kamu jawab? AFC itu rumusnya apa? AFC rumusnya apa? Tadi? TFC per V. Oke. Oke ya. Ada nggak di situ TFC? Yang mana? Ada nggak TFC? Adanya tersirat ya. Karena diketahuinya bukan TC. Jadi kamu nggak bisa langsung nulis. ATC itu supaya jadi TC diapain? Dinaikin pangkatnya. Dinaikin pangkatnya. Oh, dikali Y. Nah, dikali Y dong. Jadi TC sama dengan ATC dikali Y. 1000 per Y minus 2Y plus 10Y kuadrat dikali 2. Dikali Y. Dikali 2.
Jadi 1000 dikurangi 2Y kuadrat. Nah, ditambah 10Y pangkat 3. Ini apa? Ini apa? Nah, TFC kita hitung berapa? 1000. Y-nya berapa? 50. Berapa jadinya? 20. Oke. Lalu tanya lagi, TVC. Ini udah ada nih, min 2Y kuadrat saat 50. Y-nya 50. Oke. TVC. TVC. Berarti min 2Y kuadrat ditambah 10Y pangkat 3. Masukkan Y-nya berapa? Ada di soal, 50. Berarti min 2 dikali 50 kuadrat. Coba dihitungin, ditambah 10 dikali 50 pangkat 3. Ah, berapa tuh hasilnya? Coba lihat hasilnya. Minus 500 ditambah ya dikali 50 125.000 ditambah 10 135.000. Nah, jadi berapa? Sama dengan 134.500 ya, bener nggak? Ya, Bu, benar. Sip. Dapat tuh. Lalu yang C, berapa output saat MC minimum? Apa tadi ketika minimum apa yang terjadi? MC aksen sama dengan 0. Berapa nilainya? Kita lihat. Oke. Min 2Y kuadrat tambah 10Y pangkat 3. Min 2Y kuadrat. Min 2Y kuadrat ditambah 10Y pangkat 3. Ini adalah TVC. MC sama dengan TVC aksen. Jadi minus, jangan lupa, minus 4Y tambah 30 Q pangkat Q. Oh, jadi ngaco. Y pangkat 2. 30 dari mana ya? 3 turun dikali 10. Oke, ngerti nggak soalnya yang ini? Hah? Bisa memahami pembahasannya? Kalau misalnya di apa namanya tuh tadi? Kan gini ya. Nah, gitulah ya. Nah, ini sebenarnya fungsi kebalikan kan? X, Y. Fungsi kebalikan di sini biaya atau harga di sini. Yang bawah biaya nih. Ketika MPP maksimum, salah. Ini kurva MC minimum. Itu ini MPP-nya maksimum, kebalikannya. Lalu ketika ini apa? APP maksimum. Terus dia ngapain nih? Nah, ini adalah ATC. ATC-nya. Kalau dia minimum, dia motong. Ya. Jadi mereka itu memotong titik minimumnya ya. Oke. Ada pertanyaan nggak, by the way? Output Maaf, saat MC minimum. Izin bertanya. MC minimum. Izin bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Yang itu, yang di TFC kan min 2Y kuadrat. Dari soal itu sepertinya harusnya min 20 deh, Bu. Oh, jadi nilainya jelek ya? Iya. Oke, sebentar. MC minimum berarti MC aksen sama dengan 0 ya? Hasilnya berapa nih? Min 4. Sama dengan ditambah 60.
Y. Ya, sama dengan 0 gitu kan? Terus gimana? Y sama dengan? Kan 60Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan? Y sama dengan? Halo, Y sama dengan? 2/30. 4/60. 2/30. 1/15. Nah, ya itu hasilnya. Ada pertanyaan? Jadi nggak harus 20, hasilnya boleh koma ya boleh. Jadi Kan itulah dia- output ya. Maksud saya boleh di ke soalnya tidak Bu? Boleh di apa? Kembali ke soalnya Oh. sebentar. Oh itu iya, saya salah. Soalnya min 20 Iya. Y. Oke, itu maksudnya ya. Lupa Iya, ketulis maksud saya. berarti. Berarti ini 0 maksudnya ya. Eraser. Jadi yang TFC ini juga Salah. harusnya min 20 Y kok. Gitu. Ini 20 gitu ya. Berarti ini Iya, 20. Berarti ini 20 gitu. Berarti ini 5.000 ya. Berarti jadinya 130. Oke. Terima kasih, Mbak. Gitu kan? Iya, Bu. Ya, 2.500 kali 20. Hasilnya 1.200.000. Enggak. Kan 2.500. Ini kan 2.500 jika 2.500 25.000 kali 2 50.000 dong. 50.000 ini. Ya, itu 50.000 min 50.000 ditambah 1.250.000. Sip, tadi ngaco salah hitung. Terima kasih, berarti Anda tidak mengantuk ya. Memperhatikan. Jadi jawabannya berapa? 1.200.000. Ini 1.250.000 ya? Ini kurang 0 dong. Kurang 0. Shoot. Nah. Oke, terima kasih. Ini berarti ditambah 0, hasilnya 40 ya. Ini jadi 40, ini 40, 40. Jadi 20/30, 10/15 ya. 2/5, 2/3. Oke. Sip, ada pertanyaan? Ini biaya mah lebih gampang dibandingkan produksi sebenarnya. Udah saya perbaiki nanti di-share. Oke. Tadi pertanyaannya udah ya, beres sampai situ. Tinggal ngebahas soal kamu yang dari presiden. Mana ini soalnya? Bukan ini juga. Ini masih ada aja soal ini. Kita bahas yang biaya dulu aja ya. Baru itu. Oke. Nomor 1. Udah pernah ini dibahas kan ya? Ya enggak? Rumusnya apa nomor 1? Ya, Bu. MPPX1 dibagi MPPX2 sama dengan PX1 per PX2. Ya. Oke. Nomor A, jawabannya udah tahu, setengah dan setengah. Kenapa? Caranya itu adalah lihat pangkatnya. Interpretasikan hasilnya. Oke. Kita biaya dulu ya, baru nanti balik ke nomor 1 ya. Wih, ini mah persis banget dengan yang tadi atau ya? Nomor 3, bener nggak? Ya, Bu. Iya. Nah, nomor 2, udah gampang juga nomor 2. Ini sebenarnya yang tadi juga ini kurang 5. Harusnya TC sama dengan 2Y min 2Y kuadrat tambah Y pangkat 3
tambah 5 ini harusnya. Tambah 5 itu adalah fungsi TFC-nya. Oke ya, ini juga udah dibahas nomor 2 ya. Ya kan? Sama ya? Dengan yang Sama, tadi. Bu. Sama. Yang ini juga sama, ya kan? Sama semua. Yang ini belum nih ya. Nomor 5. Oke. Baru nanti yang atas yang rada mikir agak berat. Ini lebih gampang. Share-nya ke whiteboard. Oke. Oke, ATC sama dengan bla bla bla. Ini juga sama ya tadi. Kok ini ya? Nah, kok ini lagi? Atau nggak bisa di-copy tadi itu ya? Dibacain ada nggak kamu soalnya? ATC sama dengan 100 per Y min 3Y plus 4Y kuadrat. 4Y kuadrat. Pertanyaan A. TFC saat Y-nya 2. Yang B. TVC saat Y-nya sama dengan 4. Oke, berarti dari ATC kita ubah dulu jadi TC, itu poin pertama. Kalau mau ngerjain yang total. Kalau total untuk ke rata-rata dibagi output ya. Kalau dari total ke rata-rata dari rata-rata ke total dikali outputnya. Berarti TC sama dengan ATC dikali Y. Gitu ya. Sama dengan 100 per Y min 3Y plus 4Y kuadrat kali Y. Jadi 100 sama aja min 3Y kuadrat tambah 4Y pangkat 3. Ini apa? TFC. Ini apa? Jadi jawabannya yang A berapa? 100. Kalau Y-nya saya ganti, Y-nya jadi 1. Jadi 0. Berapa TFC-nya? Saya ganti Y-nya bukan 2. Jadi 5. Berapa TFC-nya? Halo? Saya ganti jadi 10 deh. Y sama dengan 10. Berapa TFC-nya? 100. 100 tetap. Saya ganti 1000 juga tetap 100. Karena dia tidak terpengaruh jumlah output. Oke, beda dengan yang B. TVC. Masukin Y-nya. Min 3 dikali 4 kuadrat tambah 4 pangkat 3. Berapa nih hasilnya nih? Min 3 dikali 16 tambah, coba dihitung. 4 dikali 6. 64 dikali 4. 256 ya? Ya, 256. Min 48. Dikurangi 48. Ya. 208. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Ngerti, Bu. Ngerti. Berikutnya pertanyaannya MC. Berapa MC saat Y-nya 3? Berarti cari MC-nya berarti kan tadi TC aksen atau TVC aksen. Turunkan dari yang sebelumnya. Dari TVC aja gampang. Berarti di sini juga bisa lah. Min 3 turunin jadi min 6Y tambah 12Y kuadrat. Masukin Y-nya berapa? Di soal tadi 4 ya? 3 deh. Jadi min 6 dikali 3 ditambah 12 kali 9 ya. Berapa tuh? Minus 8 MC.
minus 18 tambah 108. 8 kali 12. 96. 96 kurangi 18. 78. 78. Sip. Nah, gampang ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang atas. Q sama dengan outputnya 1500. 140. Oke, kita tambah. Q sama dengan X1 pangkat. Ini berapa tadi? 2. Oke. Elastisitas rumusnya apa? Elastisitas produksi. Kita udah tahu jawabannya setengah. Untuk MPP X1. per APP. Oke, sip. X2 juga setengah. MPP dulu. MPP-nya X1. Ya, karena EP-nya masing-masing. EP1 berarti MPP X1 dibagi APP X1. Oke. MPP X1 berapa? Langsung aja ya. 2 dikali setengah dikali X1 pangkat minus setengah dikali X2 pangkat setengah. Dibagi, ini habis ya. APP X1 berarti sama aja dengan Q dibagi X, ya enggak? X-nya X1 tapi. Jadi 2X1 pangkat setengah dikali X2 pangkat setengah. Tapi ini dibagi sebenarnya. Di luar aja deh ngerjainnya, jangan di dalam tapi bingung. Dah. Oke, tadi ada yang chat. Apa isinya? Oke. APP 1 sama dengan 2X1 pangkat setengah dikali X2 pangkat setengah dibagi X1 berarti 2X1 pangkat setengah dikali X1 pangkat 1 minus ya karena dari bawah ke atas dikali X2 pangkat setengah. Jadi APP-nya 2X1 pangkat minus setengah dikali X2 pangkat setengah. Nah, tulis ulang sini. 2X1 pangkat minus setengah dikali X2 pangkat setengah. Alah. Berapa? Ayo. Kalau udah gini, dicoret. Coret. 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 Sisanya berapa? Setengah. Jadi untuk X1, X2 sama. Artinya, interpretasi angka itu berapa? Apa dari angka setengah itu apa maksudnya? Kan ini elastisitas produksi. Kalau yang belajar waktu UTS, elastisitas permintaan berarti jika harga naik sekian, maka permintaan turun sekian. Gitu kan? Jika harga naik 1%, maka permintaan turun 0,5%. Nah, kalau yang diproduksi gimana? Jika Setiap input naik 1%, maka kuantitas akan turun setengah. Nah, ini negatif. Naik juga, Bu. Naik juga, atulah. Kalau negatif, naik turun, turun naik. Kalau yang positif, naik-naik atau turun-turun ya. Jadi kamu kalau inputnya naik 1%, maka outputnya naik juga ya, 0,5%. Gitu ya. Paham ya ini? Saya kerjain satu aja yang X2, cari sendiri lah. Sama jawabannya setengah. Oke, pertanyaan berikutnya di sini. Tentukan berapa kombinasi jumlah X1 dan X2 agar biayanya minimum. Nah, gimana ini? Kira-kira caranya? Nggak kedengeran deh. Suaranya
Putus-putus. Rizky Makbul. Minggu lalu saya udah ngejelasin isokuan kan ya sama isokos. Bagian dari produksi soalnya itu. Ya kan, udah ya. Jadi maksudnya sekarang nggak saya jelasin lagi kan. Tadi ada di slide saya lihat sih isokuan isokos. Minggu lalu kan udah ya. Ya. Ini gimana kombinasinya agar biayanya minimum? Coba. Tahu nggak? MPPX 1 per X2 sama dengan X2 20. MPP X1 dibagi MPP X2 sama dengan P1 per X2 itu. Coba kita coba hitung. Kok ini ya? Diketahui apa tadi? Q-nya berapa? 150. X1 berapa tadi ya? X1 6, X2 4. Oke. Oke, MPP X1. Berapa hasilnya? Ngaco. Kok setengah? 2 ini ya? Kok setengah? Kalau saya salah, langsung aja dikoreksi ya. Nah, jadi berapa MPP X1? Cara cepat aja lah. X1 pangkat minus setengah dikali X2 pangkat setengah gitu ya. MPP X2. X1 pangkat setengah dikali X2 pangkat minus setengah. Oke. Sama dengan 6/4. X1-nya yang atas kan ada negatifnya, turunin ke bawah. Yang bawah ada negatifnya, naikin ke atas. Jadi X2 pangkat setengah tambah setengah, jadi X2 pangkat 1 dibagi X1. Kan nanti kalau ke atasnya ginilah, kurang lebih. Dibagi X1 pangkat setengah. Oke, ya. Jadi sama dengan X2 per X1 sama dengan 3/2. Jadi dibalik. X2 sama dengan 1,5 X1 gitu. Sampai sini ngerti gak dulu? Oke, udah sampai sini ngerti? Apa gimana? Tapi ini belum beres, masih setengah jalan. Saya izin minum ya sebentar. Apa? Udah ini ngapain? Kalau di contoh soal pakai Lagrange ya. Contohnya Pak Residin. Mana tadi ya? Iya, Bu. Lagrange-nya apa tuh? Gimana? Ekonomi mikro. Sebenarnya nggak pakai Lagrange juga bisa sih. OVR ini biaya. Kok malah ini yang keluar? Nah ini ya tadi yang saya jelaskan. Ketika MPP-nya maksimum, MC-nya minimum. Ketika APP-nya maksimum, AVC-nya minimum. Nah, jadi ini ibaratnya gunung, yang ini lembah untuk biaya. Gitu. Jadi mereka berhubungan nih, ya berhubungan. Tapi nggak pacaran ya, cuma berhubungan aja nih. Erat gitu. Nah, ini udah juga. Oke. Nah, ini total biayanya bisa dihitung kalau isokos itu
V1 kali X1 ditambah V2 kali X2. Ini kalau ada 2. Karena ada 2 inputnya X1 dan X2 ya. Jadi biayanya bisa dikalikan langsung. Nah ini contohnya yang apa? Keseimbangan ya. Nah, jadi slope isokos sama dengan slope isokuan. Kurvanya bersinggungan di situ, nilainya akan sama. Oke. Di sini nggak ada biayanya ya. Tadi optimalkan fungsi tujuan dengan kendala. Fungsi Lagrange-nya Oke. Ini nggak dikasih tahu contoh soalnya. Oh, ini ada. Kendalanya itu ada di sini, kalau di sini ya. X tambah Y sama dengan 15. Oke. Fungsi tujuan dengan kendala, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Sederhanakan bersama 1 dan 2. Oke. Substitusikan untuk dapat nilai X. Total biayanya sekian tadi ya. Apa? Berarti dimasukin ke situ berarti ya, ke produksi nih. Yang tadi lanjutannya gimana? Nah, tadi kan belum beres. Kalau kamu baca ini berarti kita kan mau tahu ya, tadi pakainya untuk meminimumkan biaya ya. Di soal ada biayanya nggak tadi? Ini nggak ada. Mana sih? Soalnya menghilang. Oke. Berapa total biaya? Terus berapa kombinasi? Kalau total biaya sebenarnya gampang. Kalau X1 ketemu, X2 ketemu, ya PX1 kali X1 ditambah PX2 kali X2 gitu kan? Berarti gimana? Ini ada kuncinya di sini. Kuncinya apa? Outputnya itu. Outputnya kan 150. Halo. Jadi kita tinggal masukin aja ke fungsi ini. Emang contohnya beda nih sama ini ya. Berarti kalau udah gini gimana? Kan tadi K sama dengan 2X1 pangkat setengah dikali X2 pangkat setengah. Gitu kan? Berarti ini sama aja X2 sama dengan 3/2X1. Gitu. Oke. Q-nya diketahui 150 sama dengan 2X1 pangkat setengah. X1-nya berapa? Halo. X1-nya berapa? Ya terus aja X1 ya. X2-nya kita ganti dengan ini gitu loh. Oke. Jadi X1 pangkat setengah. X2 kita ganti tadi 3/2X1 gitu bukan? Nah, gini ya. Gini apa gini? Halo. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak ini? Coba ini. Kenapa saya pakai ya? Ngerti ya? Ini maksudnya substitusi. Karena sampai botak juga nggak bisa ngitung tuh yang atas. Kenapa? Karena ini X1, ini X2. Pangkatnya tidak akan bisa kita jumlahkan. Tapi kalau udah sama-sama begini, pangkatnya bisa dijumlahkan nggak? Bisa, ya. Nah, jadi ini 150 sama dengan 2X1 pangkat setengah dikali setengahnya ini ya. Nih, ini tuh milik si X1 dan milik si 3/2 tuh jangan Anda lupakan. Ya. Jadi ini 3/2-nya dikali juga, dipangkatkan juga setengah. Dikali X1 pangkat setengah. Gitu loh. Oke, paham nggak nih? Gitu ya. Jadi 150 sama dengan 2X1. 2 dikali 3/2 pangkat setengah dikali X1 pangkatnya ditambah.
Jadi 150 sama dengan, nah 3/2 diakarkan. Berapa tuh? Coba. Berarti 1,5 diakarin. Berapa? Terus dikalikan 2. Coba. Ada yang bisa ngitungin? Akar dari 1,5. Berapa? 1,22. Berarti 2 dikali 1,225. Kan 47 jadi 5 ya. Dikali X1. Jadi 150 sama dengan 1,225 dikali 2, 2,45. X1. Jadi X1 berapa? 150 dibagi 2,45. Oke. Dapat hasilnya 48,97. Kalau mau dibulatkan jadi 49. Misalnya gitu ya. X1 sama dengan, X1 sama dengan, X2 sama dengan 3/2 dari X1. Gitu kan? Berarti 3/2 dikali 49. Berapa tuh? 49 dikali 1,5. Dapat hasilnya 73,5. Oke, sampai sini ngerti gak? Bu, hasil X1-nya 61,2. Beda ya? Iya, beda. Oke. Coba. Takutnya saya salah pencet. 150 dibagi ya? 2,45. Oh iya benar. Saya melenceng jauh tadi mencetnya ya. Terima kasih ya. Error. Berapa nih? 61,2 ya? 3,2. Oke, sip. Terus dikali 3 dibagi 2. Dikali 1,5 deh. 91 ya? 1,5, Bu. 0,8 saya mah. Ya, betul. 0,8, Bu. Sip. Berarti pertanyaan berikutnya kan berapa nilai C? Ya tadi, nilai inputnya PX1 dikali X1 ditambah PX2 dikali X2. PX1-nya berapa tadi? PX1. PX1 6. 6, ini 4. Oke, X1-nya 61,2. X2-nya 91,8. Oke. Nah, berapa dihitung? 6 dikali 61,2. 367,2 tambah 4 dikali 91,8. 367,2. Oh, sama ya hasilnya ya. Jadi 734,4. Nah, itu biayanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Soal terakhir apa? Oke, lengkapi. Kalau digambar, berarti gini kan? Ya. Ini kan begini nih nanti. Ini tuh berapa di sini, ini berapa gitu. Ini X1, ini X2. Nah, kita tahu X1-nya berapa di sini supaya seimbang. 61,2. X2-nya berapa? 91,8. Nah, yang belum kita tahu ini nih. Nah, gimana cara nyarinya tuh? Angkanya itu gimana nyarinya? Halo? Halo? Gimana nyarinya? Ini sama dengan waktu kita mencari di utilitas garis anggaran. Coba, masih ingat nggak tuh?
Gimana nyarinya itu? Untuk X1 sama X2. Kalau X2 di sini lihat, X1-nya 0 bukan? Titik potong bukan, Bu? Iya, titik potong. X2 di situ, X1-nya 0. 0, X1-nya di 0 kan. Berarti X2 sama dengan 734. X1 sama dengan 0 dulu, Bu. X1 sama dengan 0 dulu. Iya, betul. 0 kan. Hilang nih X1-nya. Berarti tinggal C sama dengan, kan isokos ini. C sama dengan PX2 kali X2 gitu kan. Jadi nyari X2 sama dengan, kalau C sama dengan 0, kan X1 0 ya. Ditambah PX2 dikali X2. Berarti X2 berapa? X2 sama dengan C dibagi PX2. Begitu bukan? Nah, C-nya 734,4 dibagi 4. Oke, 183 ya hasilnya. 183,6. Lalu yang di bawah X1, berarti X1 sama dengan, kan X2-nya 0. Ya. Kos per harganya. 734,4 dibagi PX1. PX1-nya berapa? 6. 122,4. Udah jadi beres. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Ngerti nggak? Apa semakin pusing? Harus paham biaya dulu ya. Karena nanti minggu depan kita masuk ke pasar persaingan sempurna ya. Itu ada hubungannya dengan tadi kurva biaya yang tadi itu. Karena nanti keseimbangan pasarnya ada hubungan dengan biaya. Makanya harus bisa tadi nyari MC, diturunkan ya. Turunan itu matematik. Kalau nggak bisa nurunin, wassalam. Belajar ekonomi nggak bisa turunan. Wah, cilaka itu mah. Harus belajar berarti. Nyari MC itu turunan, MPP turunan, MR turunan ya. Itu banyak turunan. Nyari SKSP juga itu integral kalau itu. Dari kurva demand. Nah, jadi nanti kalau di pasar persaingan sempurna itu dan monopoli hubungannya sama MC. Nah, nyari MC-nya gimana? Itu harus kamu tahu. Bisa dari TC, bisa dari TVC. Karena nanti diketahuinya kan nggak langsung MC sama dengan. Diketahuinya biayanya dulu. Apakah biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata. Nah, kalau diketahuinya biaya rata-rata, ubah dulu jadi total. Dari total baru turunkan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan terkait yang tadi. Sebenarnya mudah ya biaya mah ya. Asal ingat rumusnya aja tadi yang 6 tadi. TC sama dengan TVC tambah TFC. Lalu dibulak-balik aja tuh. Setelah itu nyari ATC berarti TC dibagi output. Lalu turunan MC. Bisa kalau tabel selisih ya delta atau turunan TC atau turunan TVC. Satu lagi yang harus diketahui tadi ketika biaya-biaya ini kurvanya minimum, nah turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi udah misalnya nyari MC aksen sama dengan 0. Turunkan dulu dari TC, turunkan lagi sama dengan 0. Dapat nanti outputnya Y-nya atau Q-nya. Gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini jauh lebih mudah. Nanti ya pasar akan lebih rumit lagi. Jadi kalau ini udah bisa, minimal ujian satu ada yang udah bisa pegang. Sama produksi ya diulang-ulang tadi ya. Oke. Cukup berarti ini tidak ada yang ditanyakan lagi. Tadi pada benar nggak jawabannya by the way yang kemarin dikerjakan?
Ada yang salah, Bu. Yang salah yang mana? Nomor 1. Itu yang AVC itu. Oh, kenapa? Itu kan AVC minimum. Nggak kedengeran. AVC minimum kan ketika AVC-nya turunannya sama dengan 0. Oh, itu. Kalau saya itu MC-nya sama dengan 0. Oh, salah satu. Iya. Harus diturunkan dulu ya. Oke. Sekarang udah tahu salahnya di mana jadi ya. Iya, Bu. Oke, yang penting itu. Kalau salah, namanya latihan biasa. Yang penting ujian jangan salah. Dan yang paling penting, belajar dari kesalahan. Jangan salah lagi gitu ya. Dan tahu salahnya di mana, itu yang diperbaiki. Oke, ini mah udah salah teh. Nggak ini misalnya acuh tak acuh, sabodo teuing. Nah, susah nanti nilainya jadi sabodo teuing juga ya. Oke, itu penting. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau nggak ada nih saya convert videonya, nanti saya posting di YouTube, saya serahkan kepada Anda ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Supaya bisa belajar lagi lah diulang-ulang gitu. Ditambah dengan yang parasidin juga udah ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri aja pertemuan hari ini ya. Ini cuma 35 ya. Tadi saya pikir sampai 45. Anak-anak susah banget ini ya. Hari Minggu mungkin harinya liburan. Cukup, saya sudah cukup dengan kuliah online gitu kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi, ya nggak apa-apa. Yang saya menghargai yang sudah hadir ya, yang mau mencari ilmu. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.